Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi semangat yang menggebu untuk terus belajar. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang volume kerucut, volume tabung, dan volume bola. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang volume kerucut. Kerucut sendiri adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Lingkaran itu memiliki dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran ini disebut diameter. Lalu kalau misalnya ada titik di sini, di tengah-tengah ini disebut jari-jari. Jari-jari kita singkat dengan R, diameter kita singkat dengan D. Ya. Dan untuk rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Nah, untuk V-nya ini, jika lingkaran itu atau alas dari kerucut tersebut memiliki jari-jarinya kelipatan 7, artinya 7, 14, 21, dan lain sebagainya yang kelipatan 7, maka V-nya akan lebih mudah menggunakan 22/7. Namun, jika V-nya bukan kelipatan 7, jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka V-nya menggunakan 3,14. Nah, sekarang contoh, jika Ibu punya kerucut yang jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 14 cm, nah, maka berapakah volumenya? Kita hitung masukkan. Volume sama dengan 1/3 dikali V dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. 1/3 dikali V. V-nya berapa? Jika jari-jarinya di sini 7, maka akan lebih mudah menggunakan V-nya 22/7 dikali 22/7 dikali R pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2. Jari-jarinya 7, maka 7 dikali 7 dikali tinggi. Tingginya 14 cm. 1/3. Nah, ini ada yang bisa disilang. 7 dengan 7 habis. Ya, 1 hasilnya. Maka 1 dikalikan ke atas. 1 dikali 22, maka 22. 22 ini sudah habis. Nggak usah ditulis. Dikali 7 dikali 14. Nah, tinggal dikalikan. Adakah yang bisa dibagi dengan 3? 7, 14, 22? Tidak ada, ya. 1/3 dikali 22 dikali 7 adalah 154 dikali 14. Nah, adakah yang bisa dibagi dengan 3? 154 dan 14, adakah yang bisa dibagi? Nah, sekarang 1/3 dikali 154 dikali 14. Adakah yang bisa dibagi habis dengan 3? Nah, angka ini tidak ada yang bisa dibagi habis dengan 3. Maka kita kalikan. 154 dikali 14. 154 dikali 14 hasilnya adalah 2156. Nah, ini dibagi 3. Nah, 2156 dibagi 3 hasilnya adalah 718,66. Di situ satuannya apa? Misalnya cm, maka cm pangkat 3. Nah, itu untuk volume kerucut. Bu, bagaimana kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7? Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, misalnya 3, 5,
9, dan seterusnya, kalian menggunakan V-nya 3,14. Maka dalam rumus ini V-nya menggunakan 3,14. Yang lainnya sama, 1/3 dikali. V-nya disesuaikan dengan jari-jari apabila kelipatan 7 menggunakan 22/7. Dan jika dia bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Ya, itu untuk rumus kerucut. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut belajar mencari volume tabung. Ya, volume tabung ini bentuknya seperti gelas atau kaleng susu dan lain sebagainya. Memiliki alas dan atapnya berbentuk lingkaran. Untuk rumus volume tabung itu sendiri adalah V dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. Nah, seperti kerucut, V-nya ini bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka menggunakan V 22/7. Namun, jika bukan kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. Nah, kita belajar menghitung volume tabung. Apabila ibu memiliki tabung yang jari-jarinya 3,5 cm dan tingginya 10 cm, maka volumenya adalah, karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka V-nya menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya 3,5 dikali 3,5 dikali tingginya 10 cm. Ya. Sekarang kita hitung bersama. (3,14) dikali 3,5. Kita bisa kelompokkan dulu. Mana yang akan dikelompokkan? Nah, ini dengan ini bisa. 3,5. 3,14 dikali 3,5. 3,5 ini ada koma 1 dan 1 di belakang angka dan angka 0, 1. Angka 0 ini bisa digunakan untuk menghilangkan koma. Ya, maka hasilnya 35. 35 dikali 10 adalah 35. 01 dan koma 1 angka di belakang koma, maka 0 ini digunakan untuk menghilangkan koma. Dikalikan 35. 3,5 dikali 10 hasilnya 35. Nah, sudah dapat, kita tinggal menghitung. Ada 3 angka. Kita bisa menghitung dengan mengelompokkan dulu. Mana dulu yang akan kita hitung? Ini dulu, Bu. Boleh. Ya, kita hitung 3,14 dikali 35. 3,14 dikali 3,14 dikali 35 hasilnya adalah 10,99 dikali 35. 10,99 dikali 35. Berapa hasilnya? 384,65. 384,65 cm pangkat 3. Atau bisa kita bulatkan. 6 ini dibulatkan ke depan. Jadi 385 cm pangkat 3 dengan pembulatan. Itu adalah untuk volume tabung. Nah, sekarang kita ke volume lingkaran. Maaf, volume bola ya, volume bola.
Selanjutnya kita akan belajar volume bola. Nah, tapi sebelumnya Ibu, bagaimana kalau misalnya tabung ini memiliki jari-jari yang kelipatan 7? Sama dengan kerucut. Apabila jari-jarinya kelipatan 7 menggunakan V-nya 22/7. Ya, kalau bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Nah, sekarang kita lanjut ke volume bola. Volume bola memiliki rumus V volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R pangkat 3. Jari-jarinya pangkat 3. Sama dengan kerucut atau tadi tabung, jika R-nya adalah kelipatan 7, maka gunakan V-nya 22/7. Namun jika bukan kelipatan 7, maka V-nya adalah kita menggunakan 3,14. Nah, sekarang Ibu punya bola yang memiliki jari-jarinya atau R-nya 14. Nah, 14 kelipatan 7 atau bukan? Iya, betul. 14 itu adalah kelipatan 7. Maka kita menggunakan V-nya 22/7. Kita masukkan volume sama dengan 1/3 dikali V-nya. Karena ini kelipatan 7, maka 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 14. Karena R-nya pangkat 3, maka 14-nya ada 3 kali. Nah, sekarang adakah yang bisa habis dibagi dengan 7? Ada nih, 14 dengan 7. Hasilnya 2. Ya, ininya 1. Maka 1/3 dikali 22 dikali 2, dari sini tadi 14 dibagi 7 hasilnya 2. Dikali 14 dikali 14. Nah, kita kelompokkan mana dulu yang akan dihitung supaya lebih mudah. 1/3 ini dengan ini. Ya. Dikali 22 dikali 2 hasilnya 44 dikali 14 dikali 14. Nah, sekarang bisa kita kelompokkan lagi. 1/3 dikali 44 dikali 14 dengan 14. Berapa hasilnya 14? Nah, berapa hasilnya 14 dikali 14? 14 dikali 14 hasilnya adalah 196. Ya, 196. Sekarang tinggal kita hitung. 1/3 44 dikali 196 dikali 196 dikali 44 sama dengan 44 dikali 196. Hasilnya ini dipindahkan 1/3-nya. 196 dikali 44 hasilnya adalah 8.624. 8.624. Sekarang 8.624 dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya 2.874,66 cm pangkat 3. Ya, itu cara menghitung volume bola. Bu, kalau misalnya jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka tadi menggunakan V-nya 3,14. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar cara menghitung volume kerucut, volume tabung, dan volume bola. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami. Nanti kalau tidak bisa difahami, kita bisa belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.